Bab 481. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah seharian mengalami kemunduran, hati Liu Yu samar-samar memiliki semacam rasa menyerah. Menunggu kematian datang, ia sudah merasa sedikit putus asa. Lupakan saja, mati saja. Tidak ada yang bisa dinikmati di sini. Kalau tidak, akan menyenangkan untuk bersenang-senang setengah bulan sebelum kematian. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, mengambil sebotol anggur dan meminumnya. Liu Yu tidak memikirkannya dengan sengaja. Ia hanya ingin merasa bosan. Jadi ia mencicipi anggur dan melihat Jiu Gongge. Seperti biasa, Liu Yu tidak memiliki pemahaman apapun tentang Jiu Gongge yang semakin rumit. Namun, karena tidak ada permintaan yang disengaja untuk memahami kisi-kisi 9 istana, hal itu membuat Liu Yu merasa pusing. Ini seperti mencari seseorang ketika Anda pergi ke banyak orang yang terlihat mirip. Saya khawatir sebelum Anda menemukannya, Anda semua bingung dan bingung. Anda tidak dapat membedakan antara tenggara dan barat laut. Apakah Anda pikir orang-orang ini hanya linglung? Anggur yang enak, ya, tempat ini, sepertinya, seharusnya ada 5 di tempat ini, tetapi sepertinya tempat ini tidak sejalan dengan tempat itu. Sambil minum anggur, Liu Yu berencana untuk menikmati hari-hari terakhirnya. Dia mempelajarinya murni dari sudut pandang minat, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dalam hal ini, pemahamannya tentang Jiu Gongge maju pesat. 139, 258, 467, dengan sisanya, maju ke kiri dan mundur ke kanan. Itu tak tertandingi di dunia. Ya, itu dia, itu dia. Akhirnya aku menyelesaikannya. Ketika langkah terakhir dari Kisi Jiu Gong Kisi 1312 diselesaikan oleh Liu Yu hampir melompat kegirangan. Setelah minum keras, Liu Yu tertawa dan berkata, tidak terlalu sulit. Aku akan mencoba dan melihat yang berikutnya. Ada lebih dari 2000 kotak, dan tingkat kesulitannya jauh lebih baik, tetapi bagaimana dengan itu? Negatif ke atas dan ke bawah, maju dan mundur, 5357, nomor 1. 9:1, awal dari 1 yuan, 1 dibagi 9, 9 untuk yang ekstrim. Liu Yu benar-benar terjerumus ke dalam obsesi dengan Jiu Gongge. Setiap kali dia mendapatkan sesuatu, dia tidak bisa tidak minum banyak untuk merayakannya. Liu Yu hampir melupakan fakta bahwa dia memahami Jiu Gongge untuk menyingkirkan labirin itu. Seiring berjalannya waktu, Liu Yu benar-benar melupakan berlalunya waktu. Saat ini, di matanya, hanya angka dan kombinasi yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal di benaknya. Rumus dan metode perhitungan serta keterampilan yang tak terhitung jumlahnya, di otaknya mengalir tanpa henti, tidak pernah berhenti sejenak. Dalam hal ini, perkembangan otaknya sangat bermanfaat. Dan kekuatan jiwa Liu Yu, juga dalam keadaan pencerahan ini, kemajuan yang cepat, kecepatan ini, lebih cepat daripada kecepatan menyerap dan mengolah yuan sejati. Untungnya, ini adalah labirin. Wu Xiu, yang tidak memiliki kesempatan untuk bertemu orang lain, tidak memiliki kesempatan. Kalau tidak, saya khawatir, saya akan terkejut dengan kemajuan Liu Yu. Kemajuan kekuatan jiwa telah membuat kemampuan perhitungan Liu Yu lebih cepat. Sebuah siklus khusus telah terbentuk di antara keduanya, yang membuat kemajuan Liu Yu sangat cepat. Jika ada Tuhan, itu sangat mengerikan. Sebaliknya, Wu Xiu, yang terperangkap di bagian lain labirin, menjadi semakin mudah tersinggung. Beberapa dari mereka, duduk dalam keheningan, telah menyerah untuk menyingkirkan diri mereka sendiri, beberapa sudah mulai menjadi gila, Sementara yang lain tidak tahan dengan dinding besi seperti ini sepanjang waktu, dan tidak ada yang lain di tempat lain. Saya tidak bisa tidak menunggu bunuh diri saya sendiri. Kita dapat membayangkan tingkat kerentanan psikologis orang seperti ini. Namun, setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk keluar, mereka yang masih mampu menanggungnya sangat serius. Di sebuah labirin, Lu Tianqi sedang duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Dia berkata sambil mencibir, tempat ini hanyalah tempat untuk menguji kemauan manusia. Ketika saatnya tiba, itu akan terkirim secara alami. Apa masalahnya? Dia pernah ke labirin itu sekali. Saat itu, dia juga sangat putus asa, khawatir, dan takut. Namun, dia akhirnya membawanya turun dan diangkut keluar ketika dinding batu di kedua sisi akan menekan.
Sangat disayangkan bahwa Lu Tianqi melewatkan kesempatan besar 2 kali dan secara keliru mengira bahwa dia memahami tujuan sebenarnya dari Tuan di sini. Menyedihkan, setengah bulan akan segera tiba. Dengan berlalunya waktu ini, dinding besi dan baja menjadi semakin sempit. Liu Yu tidak bisa duduk sama sekali. Dia hanya bisa berdiri dan terus menghitung misteri Jiu Gongge. Pada saat tertentu, Liu Yu membuka matanya. Di matanya, hampir ada kilatan kebijaksanaan, yang merupakan ekspresi kebijaksanaan yang berlari ke ekstrim. Sambil tersenyum, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, Jiu Gongge benar-benar luas dan mendalam. Apa yang ku mengerti hanyalah sebagian kecil dari misteri Jiu Gongge. Tetapi, meskipun sebagian, aku sepenuhnya yakin bahwa aku akan keluar dari labirin ini. Sambil berpikir, Liu Yu melangkah keluar selangkah demi selangkah, lalu melangkah keluar. Liu Yu tahu perubahan pemandangan di sekitarnya. Baiklah, begitu. Labirin ini benar-benar misterius. Labirin ini tidak disusun dalam bentuk persegi 9 istana, tetapi dalam bentuk lingkaran. Jadi sepertinya aku telah berputar-putar sebelumnya, tetapi aku tidak bisa keluar. Itu sama sekali bukan ide subjektifku, itu adalah hal yang nyata. Terlebih lagi, aku dan labirin berbentuk lengkung ini yang saling mengelilingi, membuatku semakin jauh dari tempat yang kutuju. Meskipun hanya beberapa langkah acak, tetapi Liu Yu sudah jelas, ini setara dengan kesulitan kisi istana 5009. Sebaliknya, Liu Yu telah mampu membentuk kisi 9 istana dengan 10.000 kotak. Pada level ini, Liu Yu memiliki keyakinan mutlak. Namun, ini adalah pertama kalinya dia memecahkan labirin seperti itu dengan kisi Jiugong, dan Liu Yu tidak berani ceroboh. Selain itu, ini juga merupakan tempat yang baik untuk memverifikasi apakah pemahamannya tentang Jiu Gongge benar. Liu Yu tidak bisa tidak menantikannya. Di sini, menurut aturan kisi 9 istana, saya harus mengambil 3 langkah ke kiri dan kemudian 4 langkah mundur. Sepertinya saya mengambil 1 langkah di tempat yang sama. Faktanya, karena posisi seluruh labirin berubah sepanjang waktu, itu seharusnya memungkinkan menurut metode dalam pikiran saya. Liu Yu melihat ke depan, dengan percaya diri melangkah keluar dari langkahnya sendiri. Benar saja, posisi dinding perunggu di sekitarnya mulai berubah, bergerak dengan beberapa keteraturan. Liu Yu tampak berdiri di tempat yang sama. Faktanya, tempat Liu Yu telah berubah total. Liu Yu terkejut dengan pemandangan ini. Dia tahu bahwa dia benar-benar menemukan cara untuk keluar dari labirin kali ini. Tidak mungkin lagi baginya untuk keluar dari labirin. Liu Yu, dengan percaya diri, maju dan mundur sesuai dengan hasil deduksi. Yang disebut langkah yang salah, jadi Liu Yu tidak berani ceroboh. Secara bertahap, jarak berjalan Liu Yu telah melampaui 100 meter, tetapi tidak kembali ke tempat semula, juga tidak muncul percabangan. Ketika Liu Yu mengambil langkah terakhir, dia menemukan bahwa dia telah datang ke pusat labirin. Ada platform tinggi di atas. Di sebelah platform, ada susunan transmisi, yang seharusnya menjadi tempat untuk keluar. Meskipun dia sudah tahu bahwa sangat mudah untuk keluar dari labirin dengan pencapaiannya saat ini di Jiu Gongge, Liu Yu masih bersemangat ketika dia benar-benar keluar dari labirin. Mari kita lihat apa yang ada di atas meja terlebih dahulu. Itu seharusnya hadiah. Berpikir, Liu Yu segera datang ke tribun. Ada batu giok khusus di atasnya. Liu Yu dapat melihat sekilas bahwa itu adalah batu giok Hotan yang dapat menyimpan kekuatan kesadaran ilahi di dalamnya selama bertahun-tahun. Liu Yu menempelkannya langsung di dahinya. Tiba-tiba, aliran informasi masuk ke dalam pikiran Liu Yu. Setelah membaca isinya, dia sangat gembira. Keterampilan ini bukanlah kultivasi tubuh fisik atau latihan Qigong, tetapi metode untuk menumbuhkan kekuatan kesadaran ilahi dan meningkatkan kemampuan deduksi. Meskipun master di sini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia memiliki bakat yang buruk dalam deduksi, yang jauh lebih buruk daripada Liu Yu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada penelitian tentang labirin 9 istana. Namun, Tianyan Shenxuan membuat takdirnya berubah. Hal terpenting dari Tianyan Shenxuan adalah Yan dan Xuan. Derivasi adalah deduksi, kalkulasi, dan kalkulasi. Ini adalah buku yang luar biasa untuk menumbuhkan keterampilan deduksi dan kalkulasi. Metode kultivasinya sangat sederhana, seperti penelitian Liu Yu tentang Jiu Gongge, sekarang disimpulkan ke Jiu Gongge dengan 10.000 sebagai satuannya. Namun,
Liu Yu menggunakan kalkulasi ilahi Tianyan untuk menyimpulkan. Seiring peningkatan Liu Yu dalam kisi 9 istana, kekuatan jiwanya juga meningkat secara alami. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keterampilan yang dapat mengimbangi kultivasi. Tidak heran Liu Yu begitu bersemangat. Dengan hari ini Yan Shenxuan, bahkan jika benar untuk menyimpulkan sepenuhnya kisi 9 istana, itu tentu bukan hal yang mustahil. Mengetahui metode kultivasi perhitungan ilahi Tianyan, Liu Yu memikirkannya dengan gembira. Sayangnya, pada awalnya, orang kuat itu hanya mendapatkan metode pelatihan untuk menyimpulkan Jiu Gongge dan Arai. Jika dia juga bisa mendapatkan bagian dari deduksi keterampilan dan seni bela diri, itu akan sempurna. Setelah mendapatkan ramalan Tianyan, Liu Yu menganggapnya sebagai hal yang disayangkan. Menurut pengenalan Tianyan Shenxuan, yang diperoleh Liu Yu hanyalah bagian atas Tianyan Shenxuan, yang merupakan cara utama untuk menghitung Arai dan Jiu Gongge. Itu adalah cara tambahan murni untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Di bagian tengah, itu adalah metode deduksi yang dapat meningkatkan keterampilan seni bela diri, sedangkan di bagian bawah, itu adalah perhitungan langit, bumi, dan manusia. Semuanya termasuk, dan keberhasilan atau kegagalan semuanya ada di telapak tangan. Karena itu, Tianyan Shenxuan dapat disebut Shenxuan, karena Tianyan Shenxuan diciptakan menurut lintasan langit dan bumi. Meskipun ada yang menyesal, hanya memperoleh bagian atas, tetapi Liu Yu sudah sangat puas, dengan adanya hari Yan Shenxuan ini, akan membuatnya tidak perlu banyak jalan memutar dalam jalan kultivasinya. Liu Yu yang merasa puas segera menggunakan Tianyan untuk menghitung susunan 9 istana. Tiba-tiba, kecepatannya menjadi lebih cepat daripada susunan sebelumnya, yang mengandalkan orang buta menyentuh gajah. Entah seberapa cepat, setelah percobaan itu, Liu Yu semakin merasa puas. Ia terlahir untuk menyimpulkan segala sesuatu. Dapat dikatakan bahwa evolusi Jiu Gongge dan Jiu Gongge tidak ada habisnya, tetapi keduanya saling melengkapi. Di bawah keduanya, semua misteri akan tersembunyi. Bagaimanapun, perhitungan Tianyan didasarkan pada konsumsi kekuatan jiwa. Ia menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Suatu hari kemudian, Liu Yu menjadi sedikit lelah. Oleh karena itu, ia berencana untuk beristirahat dengan baik dan kemudian meninggalkan labirin dengan susunan. Teleportasi. Sekali lagi, Liu Yu terdiam di dalam labirin. Ketika Liu Yu melewati labirin, dia menghilang. Ketika Liu Yu keluar, dia melihat ke dunia luar, tetapi dia linglung. Saat ini, mereka berada di sebuah alun-alun, dan melihat seorang pria kuat dari Kaisar Wu yang telah terlempar keluar. Ada apa? Bukankah aku keluar dari labirin dan hancur menjadi pai daging? Tanda tanya, itu seharusnya hanya menakut-nakuti kita dan menguji apakah tekad kita kuat. Lagi pula, kau tahu, bukankah seseorang yang terjebak di dalamnya gila? Ya, itu mengerikan. Perasaan bahwa aku hanya bisa menunggu kematian semakin menyempit. Aku hampir memiliki dorongan untuk bunuh diri. Untungnya, aku bisa menahannya. Dengan cara ini, saya khawatir beberapa orang tidak tahan menunggu kematian dan bunuh diri. Begitu Liu Yu keluar dan mendengar percakapan semua orang, dia mengerti sebagian besar isinya. Namun, Liu Yu tahu bahwa di satu sisi itu adalah untuk menguji kemauan semua orang, dan itu juga merupakan kunci untuk menguji apakah Anda dapat keluar dari labirin. Hanya keluar dari labirin Anda dapat memperoleh hadiah yang ditinggalkan oleh penguasa perhitungan ilahi Tianyan dunia kecil ini. Mata Liu Yu sekali lagi menatap Lu Tianqi, kaisar bela diri tua yang eksentrik. Liu Yu berspekulasi bahwa Lu Tianqi telah dengan sengaja membawa mereka masuk, dan apa tujuan dari pengenalan mereka berada di luar kemampuannya untuk berspekulasi. Hanya saja motif Lu Tianqi benar-benar buruk. Pasti dia ingin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri kepada para praktisi seni bela diri yang datang. Setelah banyak pertukaran, kami menemukan dua situasi. Yang pertama adalah mereka yang menyerah sepenuhnya dan mereka yang putus asa tidak ditransmisikan. Hanya mereka yang masih bersikeras ditransmisikan keluar dan dapat terus bergerak maju. Dalam kasus lain, mereka baru saja akan diperas, dan mereka ditransmisikan keluar. Menggabungkan keduanya, semua seniman bela diri dengan berani berspekulasi bahwa penguasa dunia kecil ini akan menemukan pewarisnya. Meskipun ada beberapa bahaya itu harus dikendalikan. Sungguh mengasyikkan untuk berpikir bahwa ada begitu banyak dari mereka. Jika itu dapat diwariskan, itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk sepenuhnya mengubah nasib mereka. Tanpa ragu-ragu,
Semua praktisi seni bela diri siap untuk melanjutkan perjalanan mereka jika mereka bisa mendapatkan warisan dari orang kuat ini. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mengubah takdir mereka sepenuhnya. Tanpa ragu, semua praktisi seni bela diri siap untuk terus berangkat. Dengan kata lain, tingkat kematian tidak terlalu tinggi. Mereka semua memiliki keyakinan besar bahwa mereka dapat bertahan hidup bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan warisan. Liu Yu merasa bahwa tujuan Lu Tianqi akan segera terungkap, jadi dia dengan tegas mengikuti Lu Tianqi untuk melihat apa yang ingin dilakukan Lu Tianqi. Mengenai desakan Liu Yu, Lu Tianqi tampaknya menyadarinya. Menoleh ke belakang, dia menatap Liu Yu dengan senyum lucu di mulutnya, mempercepat langkahnya. Hati Liu Yu lebih waspada, tetapi tidak berbicara, tetapi terus mengikuti dengan saksama, saling menatap setiap gerakan. Segera, orang-orang bersama dengan kemajuan, tiba di jalan di depan, itu adalah sesuatu seperti pintu. Melihat ini, Lu Tianqi berkata dengan wajah serakah, disinilah tujuan akhir kita. Jika kita memasukinya, kita mungkin bisa mendapatkan warisan orang kuat dan harta yang tersisa di dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa masuk? Jelas, kita tidak punya kunci sama sekali. Bagaimana kita bisa masuk? Wu Xiu melihat ke alur di atas pintu batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun dia juga ingin mendapatkan warisan di dalamnya, tetapi tidak ada kunci. Untuk memasukinya, tidak mungkin untuk masuk. Pada saat ini, Lu Tianqi akhirnya menunjukkan taringnya dan berkata, kalian, sejujurnya, aku pernah ke sini sekali. Apa? Tiba-tiba, Wu Xiu berseru. Ketika Liu Yu mendengar ini, matanya berbinar dan matanya berbinar. Dia juga mempertimbangkan kesimpulannya dan berpikir itu tidak mungkin. Sekarang Lu Tianqi dengan sukarela mengakui bahwa dia tidak dapat mengetahui obat apa yang dijual Lu Tianqi di labu miliknya. Melihat mata semua orang, Lu Tianqi mengangguk dan berkata, ya, aku memang datang kali ini. Dalam perjalanan masuk, aku juga mendapatkan beberapa harta karun. Hanya dengan cara ini aku dapat berubah dari seorang kaisar seni bela diri biasa menjadi seseorang yang dapat bersaing dengan dan bahkan mengalahkan Kaisar Wu yang berbakat itu. Banyak praktisi seni bela diri mengangguk pada diri mereka sendiri. Lu Tianqi terakhir kali memasuki wilayah kekuasaannya 300 tahun yang lalu. Saat itu, kultivasinya masih rendah dan usianya belum mencapai 100 tahun. Bertahan hidup adalah hal yang baik baginya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan petualangan apapun. Dan sekarang Lu Tianqi memiliki kekuatan dan reputasi yang tinggi, yang juga menunjukkan kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Mengapa kamu membawa kami ke sini? Kamu sudah memberi kami semua keuntungan. Kami tidak melakukan apapun di sini. Wu Xiu bertanya dengan marah. Lu Tianqi memberi isyarat kepada kalian semua untuk tenang dan berkata, sebenarnya, sejujurnya, yang aku dapatkan adalah hadiah level pertama. Sebuah kitab keterampilan serangan yang kuat membuat kultivasiku meningkat. Meskipun tidak ada perubahan dalam kecepatan kultivasiku, kekuatanku meningkat pesat. Tidak menjadi masalah untuk menantang bakat-bakat itu, dan aku sepenuhnya termasuk dalam jajaran bakat. Petik 2. Namun, hanya itu. Aku tidak mendapatkan hadiah apapun untuk tahap kedua. Ketika aku sampai di pintu, aku tidak mau mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak menemukan apapun. Akhirnya, aku sampai pada kesimpulan bahwa metode pembukaan pintu itu seharusnya hilang, atau aku harus mendapatkan hadiah untuk tahap kedua. Petik 2. Jadi, aku telah membuat dua persiapan. Yang pertama adalah mencoba lagi untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan hadiah level kedua. Di sisi lain, jika level kedua gagal dan membawa kalian masuk, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan warisan dan meledakkan gerbang batu, kita mungkin mendapatkan harta atau senjata dan sebagainya. Hanya itu yang bisa kukatakan. Terserah padamu untuk berusaha keras membuka tempat ini dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Lu Tianqi mengatakan semuanya dengan sangat teratur, seperti yang telah dia latih berkali-kali. Hampir semua Wu Xiu mempercayainya dan jatuh ke dalam kesunyian yang kusut. Dia tidak tahu harus memilih apa. Liu Yu menanggapi ini, tetapi dalam hatinya mencibir, jika dia tidak mendapatkan hadiah tingkat kedua, dia takut untuk benar-benar percaya. Namun, dia jelas mendapatkan hadiah tingkat kedua, tetapi dia tidak mendapatkan berita apapun, yang jelas bukan apa yang dikatakan Lu Tianqi. Liu Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Lu Tianqi. Pada saat yang sama, dia melihat dengan saksama gerbang batu yang menghalangi mereka lagi.
Awalnya, Liu Yu tidak merasakannya, hanya merasa sekeras dinding besi di labirin. Namun secara bertahap, dengan bantuan operasi ramalan Tianyan yang gila, Liu Yu secara bertahap melihat jalannya. Pintu ini terlihat biasa, polos, sederhana, dan tidak canggih. Namun, Liu Yu melihat banyak sekali misteri di sana, seperti perasaan asli langit dan bumi yang dirasakan di Jalan Shenglong di Longdao, tetapi itu lebih maju daripada misteri langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Segudang, misteri ini membentuk karakter segel kuno. Tampaknya ada misteri yang tak ada habisnya di segel ini. Bahkan kekuatan langit dan bumi antara langit dan bumi menganggapnya sebagai inti, yang memungkinkan gerbang batu ini menyerap energi dan mempertahankan segel besar di gerbang batu ini. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menebak dengan berani bahwa apa yang kita alami saat ini adalah iblis. Itu seharusnya segel, dan segel itu adalah klan iblis yang kuat. Ini membuat Liu Yu tiba-tiba terkejut. Lu Tianqi telah mengamati dengan saksama bahwa itu seharusnya bukan iblis, tetapi mengapa melakukannya. Namun, tidak peduli apapun alasannya, Liu Yu merasa dia harus menghentikannya. Hanya ingin mengatakan sesuatu, banyak praktisi seni bela diri telah bergerak dan setuju untuk bersatu. Kami siap untuk membombardir Ximen bersama-sama. Liu Yu khawatir, segel itu terutama ditujukan pada bagian dalam segel. Sedangkan untuk bagian luar, jika puluhan ribu praktisi seni bela diri benar-benar bersatu, saya khawatir pintu segel bisa rusak. Tanpa ragu, Liu Yu berteriak, hentikan. Raungan Liu Yu ini, membuat seluruh ruang tampak bergetar secara umum, membuat mata semua orang tidak bisa tidak melihat Liu Yu. Liu Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya pikir sebaiknya kita tidak menyentuhnya. Saya pikir seharusnya tidak ada harta karun, tetapi segel klan iblis. Segel di dalamnya kemungkinan besar adalah klan iblis, bukan tempat warisan yang kuat. Wajah Lu Tianqi sedikit berubah, dan kemudian pulih seperti biasa. Dia berdiri dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ini bukan tempat warisan penguasa dunia kecil ini? Kau tidak ingin kita semua memiliki kesempatan untuk mewarisi dan menghargai. Tiba-tiba, banyak mata Wuxiu sedikit bermusuhan terhadap Liu Yu, lupa bahwa jika Liu Yu tidak memimpin di awal, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menantang Lu Tianqi. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Tianqi, banyak mata Wuxiu sedikit bermusuhan dengan Liu Yu, dan mereka lupa bahwa jika Liu Yu tidak memimpin di awal, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menantang Lu Tianqi. Juga benar-benar lupa, pada awalnya, Lu Tianqi adalah urusan musuh mereka. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berdiri di arah Liu Yu, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah minoritas, dan dipengaruhi oleh praktisi seni bela diri yang mempertanyakan Liu Yu, mereka juga menjadi tidak yakin. Liu Yu tidak bisa menahan tawa getir mendengar ini. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya sedikit orang yang mempercayainya. Itu benar-benar baik dan tak berbalas. Melihat bahwa tidak ada yang mempercayai Liu Yu, Lu Tianqi segera menunjukkan senyum puas dan menatap Liu Yu dengan provokatif. Liu Yu menutup mata dan sekali lagi mengingatkan, aku tahu kau mungkin tidak percaya apa yang kukatakan, tetapi tidak masuk akal bagiku untuk berbohong. Sebaliknya, aku tidak bisa mendapatkan apapun. Bagaimana cara menghancurkan segel denganmu? Mungkin, dengan kekuatanku, aku bisa mendapatkan sesuatu. Bagaimanapun, aku masih memiliki sedikit kepercayaan diri pada kekuatanku. Tiba-tiba, banyak praktisi seni bela diri ragu-ragu lagi. Baru saja, Lu Tianqi memobilisasi emosinya dan bersemangat. Dia tidak banyak berpikir. Saat ini, suasana hati sedikit tenang, mendengarkan Liu Yu berkata, segera membuat mereka satu persatu ragu-ragu. Bukankah dia sama sepertiku, tidak yakin apakah itu tempat warisan atau segel? Apakah kamu menyerah hanya untuk tebakan yang mungkin tidak benar, tetapi mungkin juga tidak benar? Ini adalah warisan dari seorang bijak seni bela diri, bahkan gelar bijak seni bela diri. Melihat keraguan semua orang, Lu Tianqi mengeluarkan kata-katanya sendiri yang penuh godaan. Tiba-tiba, kami sekali lagi ragu-ragu, dan dapat dikatakan lebih ragu-ragu. Biarkan mereka menyerah dengan mudah. Tentu saja, mereka tidak rela menyerahkan 1.000 atau 10.000. Bagaimanapun, ini adalah warisan dari orang bijak bela diri. Setelah mendapatkannya, belum lagi menjadi orang bijak bela diri, menjadi wuzun adalah hal yang sangat minimal. Dan bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan warisan, mereka bisa mendapatkan harta,
senjata, pil dan hal-hal lain yang ditinggalkan oleh orang bijak bela diri dan orang-orang kuat, itu sudah cukup bagi mereka untuk membuat perjalanan ini berharga. Adegan itu menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara, semua jatuh ke dalam meditasi. 1/4 jam kemudian, Wu Xiu meraung, mengapa kita Wu Huangguan begitu banyak? Bahkan jika ini benar-benar segel, iblis di dalamnya telah disegel begitu lama, dan tidak ada aura dan ki sihir bagi mereka untuk pulih. Berapa banyak kekuatan yang bisa kita miliki? Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan besar ini? Petik 2. Ya, itu benar. Bahkan jika sesuatu benar-benar salah, ada orang-orang tinggi di atasnya, tetapi ada prajurit yang kuat di luar. Tidak perlu khawatir tentang itu, kata Lu Tianqi. Ketika Lu Tianqi mengatakan ini, banyak praktisi seni bela diri merasa lega. Orang bijak bela diri adalah pilar mereka. Ada orang kuat yang merupakan orang bijak bela diri paling kuat di daratan Tiongkok, yang memberi mereka banyak kepercayaan diri. Liu Yu tidak berbicara lagi kali ini dan terdiam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Liu Yu harus merasa bahwa mereka masuk akal. Setan yang disegel telah disegel sejak akhir zaman kuno. Sekarang, berapa ribu tahun telah berlalu. Tanpa pasokan energi, bahkan jika klan iblis belum mati, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Selain itu, jika klan iblis benar-benar dibiarkan membuka segel, orang bijak bela diri di luar pasti akan dapat merasakan bahwa orang bijak bela diri yang kuat ada di sana. Bahkan jika klan iblis benar-benar melarikan diri, mereka tidak akan dapat membalikkan ombak. Entah karena penasaran atau tahu bahwa dia tidak berdaya untuk berhenti, Liu Yu tidak mengatakan sepatah kata pun dan menunggu dengan tenang, memperhatikan semua orang bergerak. Sangat disayangkan bahwa Lu Tianliu tidak menyadari sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Setelah tertawa, Lu Tianqi berkata kepada puluhan ribu praktisi bela diri, hadirin sekalian, maukah kalian mendengarkan perintahku? Jika saatnya tiba, kita akan menyerang bersama dan kita pasti akan dapat membuka gerbang batu. Petik 2. Tidak masalah. Dalam hal godaan besar dan minat yang akan datang, tidak ada yang menentangnya. Yang kita miliki hanyalah kegembiraan. Setelah pertukaran sederhana, semua orang siap menyerang. Lu Tianqi berteriak, 1, 2, 3, serang. Semua jenis serangan energi, sangat kuat, benar-benar menenggelamkan gerbang batu di dalamnya. Tidak ada yang bisa melihat situasi dengan jelas, hanya bisa mendengar semua jenis suara yang sangat keras. Setelah semua orang menyerang, simen muncul di mata semua orang lagi. Lapisan batu tua di permukaan gerbang batu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan gerbang batu yang tidak bernoda di dalamnya. Ini adalah wajah asli gerbang batu. Lapisan yang diletakkan di atasnya sebelumnya hanyalah jejak waktu. Gerbang batu bukanlah desain yang terlalu rumit, hanya beberapa sketsa sederhana. Tampaknya, tidak ada makna yang terlalu khusus yang terkandung di dalamnya. Namun, ini bukan perhatian para praktisi bela diri saat ini. Yang mereka khawatirkan adalah apakah mereka dapat bersatu untuk membuka gerbang batu itu. Sebuah retakan kecil, yang hampir tidak berarti dibandingkan dengan gerbang batu yang besar, muncul di mata semua orang. Meskipun retakan itu kecil dan sangat kecil, retakan itu menggerakkan semua praktisi bela diri. Tanggul ribuan mil runtuh di sarang semut. Setiap tetes air akan menembus batu itu. Kita semua percaya bahwa jika kita menyerang dengan sekuat tenaga beberapa kali lagi, kita dapat mendobrak gerbang batu itu. Wajah Lu Tianqi menunjukkan kegembiraan. Meskipun dia memiliki perhitungan yang mendalam, dia merasa bahwa begitu banyak Kaisar Wu menyerang bersama-sama, dan kekuatan mereka terpelintir menjadi aliran. Dalam hal kekuatan serangan, bahkan Zun bela diri teratas mungkin tidak dapat mencapai level ini. Jika Anda mengambil kekuatan serangan semua orang di depan, bahkan jika Anda adalah Wu Zun teratas, Anda tidak berani bertarung dengan keras. Anda hanya akan menghindarinya. Saat ini, serangan seperti itu, serangan terhadap gerbang batu, hanyalah celah. Meskipun kecil, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa rencananya telah berhasil. Melihat kegembiraan Lu Tianqi yang tak tersamarkan, banyak praktisi seni bela diri tidak memiliki kewaspadaan apapun. Dalam pandangan mereka, Lu Tianqi sangat gembira melihat gerbang batu terbuka, karena mereka juga sangat gembira saat itu. Lihatlah, Qi Li Duanjin, selama kita mencoba beberapa kali lagi, gerbang batu akan terbuka, dan kemudian harta di dalamnya akan menjadi milik kita. Lu Tianqi meraung lagi. Semua yang hadir mengangguk dengan gembira,
dan sama sekali menyingkirkan jejak kegelisahan dan keraguan di hati mereka, hanya berpikir bahwa mereka harus meledakkan gerbang batu itu hingga terbuka dan mengambil barang-barang di dalamnya. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Jika sesederhana itu akan menjadi hal yang aneh. Benar saja, dalam waktu kurang dari 1 kali pembakaran dupa, gerbang batu itu benar-benar perlahan dan otomatis sembuh. Tiba-tiba, semua orang linglung. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang, dan hasilnya menghilang. Liu Yu tiba-tiba mengangguk saat ini. Ternyata gerbang batu itu memiliki fungsi pemulihan diri. Dia juga mengatakan bahwa tidak peduli berapapun usianya, itu juga merupakan segel yang dipasang oleh orang kuat di atas ahli bela diri. Meskipun sudah lama sekali dan berangsur-angsur membusuk, itu seharusnya tidak dibuka dengan mudah. Sekarang tampaknya dugaanku menjadi kenyataan. Gerbang batu tidak begitu mudah dibuka. Ada yang senang di dalam hati, jadi, mereka ingin membuka segel, tidak ada harapan, mereka orang-orang ini menyatukan kekuatan, tetapi juga pada celah. Pada saat yang sama, hati Liu Yu juga memiliki beberapa kehilangan. Untuk segel di klan iblis, dia masih memiliki banyak rasa ingin tahu. Bagaimanapun, meskipun di tempat yang begitu kecil seperti dunia bawah utara, dia juga mendengar bahwa iblis adalah musuh lama umat manusia, dan mereka selalu begitu. Namun, selama bertahun-tahun, Liu Yu belum pernah melihat klan iblis. Liu Yu masih sangat ingin tahu tentang seperti apa klan iblis itu. Para praktisi seni bela diri semuanya menjadi tersesat. Kesenjangan yang besar membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Wajah Lu Tianqi juga menjadi jelek. Dia telah bekerja keras untuk merencanakan untuk waktu yang lama, dan tampaknya dia akan berhasil. Untungnya, Lu Tianqi sudah bersiap dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Sebelum aku siap meminta kalian untuk menyerang gerbang batu bersama-sama, aku sudah memikirkan apa yang harus dilakukan jika aku masih tidak bisa membukanya. Karena itu, aku punya cara untuk mengatasinya." Meskipun tidak ada harapan, banyak praktisi seni bela diri masih di depan mata mereka. Bagi Lu Tianqi, mereka juga berharap Lu Tianqi dapat menciptakan keajaiban. Karena Lu Tianqi sudah lama berada di sini, dia pasti sudah siap dan seharusnya masih memiliki harapan. Melihat ini, Lu Tianqi tampak sedikit lebih baik. Dia berkata, "Jumlah kita sudah ditentukan. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah memainkan peran yang lebih kuat dalam menyerang gerbang batu ketika jumlah orang sudah ditentukan. Kita harus menghancurkan gerbang batu sebelum benar-benar sembuh." Poin ini, tanpa Lu Tianqi katakan, kita semua tahu. Terus tunggu Lu Tianqi berikutnya. Lu Tianqi melanjutkan, "Oleh karena itu, saya secara khusus menyiapkan sebuah formasi yang disebut formasi Juyuan. Karakteristik formasi ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membentuk sumber yang unik, daripada serangan yang tidak teratur seperti itu. Jika kita menyatukan kekuatan kita dan mengubahnya menjadi satu kekuatan, itu pasti akan lebih dari 2 kali lipat. Pada saat itu, seharusnya tidak sulit untuk menembus gerbang batu. Formasi itu benar-benar cara terbaik untuk memaksimalkan kekuatan yang sama." Namun, beberapa orang segera menyatakan keraguan mereka dan berkata, "Sangat berharap bahwa formasi itu dapat membuat kita menggabungkan kekuatan kita, tetapi sangat sulit sehingga sebagian besar formasi itu telah hilang di daratan Tiongkok. Sulit untuk membuat prestasi besar bersama dengan formasi itu. Oleh karena itu, kita tidak tahu banyak tentang formasi itu, yang meningkatkan kesulitan secara tak terlihat. Jangan khawatir, formasi yang aku ajarkan kepadamu hanyalah sumber energi. Selama kamu memberiku kekuatan, aku bisa membombardir kekuatan dahsyat ini ke arah gerbang batu, sehingga gerbang batu itu hancur." Lu Tianqi berkata dengan wajah percaya diri bahwa dia sudah sepenuhnya siap. Melihat Lu Tianqi begitu percaya diri, semua orang di sana langsung percaya dan merasa percaya diri lagi. Oleh karena itu, Lu Tianqi segera mengajarimu cara mengumpulkan formasi sumber. Formasi Juyuan benar-benar sangat sederhana. Setiap praktisi seni bela diri seperti sumber kekuatan, hanya untuk memberikan kekuatan bagi Lu Tianqi terakhir. Segera, seorang master seni bela diri telah menguasai metode tersebut. Melihat ini, Lu Tianqi berkata, "Mari kita coba efeknya terlebih dahulu." Semua orang mengangguk, mencubit keputusan hukum yang tidak dapat dijelaskan, dan setiap praktisi seni bela diri samar-samar membangun semacam hubungan dengan Lu Tianqi. Mengikuti beberapa jalur misterius,
kekuatan semua orang mengalir ke tempat Lu Tianqi. Kekuatan yang kuat, setelah bergabung bersama, menjadi lebih kuat, dan ruang di sekitar Lu Tianqi penuh dengan lipatan. Akhirnya, kekuatannya sudah cukup terkumpul, dan Lu Tianqi menghantam keras gerbang batu itu. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi naga yang marah, gegar otak tanpa henti, tetapi juga dengan cepat menghantam gerbang batu itu dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah tabrakan antara gerbang batu dan naga energi itu, gerbang batu itu bergetar dan bergemuruh. Dalam hal ini, Lu Tianqi tidak berhenti dan terus menyerang. Dia tahu bahwa dia harus memperluas hasilnya sebelum Simen bisa pulih. Oleh karena itu, dia langsung berseru, "Tuan-tuan, kami akan terus menyerang gerbang batu itu secepat mungkin. Kalau tidak, ketika gerbang batu itu hampir pulih, kami tidak akan menyerang lagi." Tak perlu dikatakan, semua orang yang hadir memahami kebenaran ini. Dengan bantuan Lu Tianqi, Zhen Yuan mendoktrinasi tubuh Lu Tianqi dan berkumpul. Energi dahsyat itu berkumpul di depan Lu Tianqi, berubah menjadi pedang, dan akhirnya pedang besar, dan meledak di bagian tengah gerbang batu itu. Seolah-olah seluruh dunia terguncang oleh kekuatan gerbang batu kecil itu. Liu Yu tahu bahwa gerbang batu itu seharusnya seperti batu pembatas kota. Begitu gerbang batu itu rusak, saya khawatir dunia kecil itu tidak akan bertahan lama. Sayangnya, semua orang di tempat kejadian telah sepenuhnya dibutakan oleh warisan dan harta yang ditinggalkan oleh yang kuat. Siapa lagi yang bertanggung jawab atas ini? Meskipun Liu Yu menemukannya, dia tidak mengatakannya lagi. Sekarang, saya khawatir tidak ada yang mau mendengarkannya. Setelah menyerang 3 kali berturut-turut, semua orang menarik napas untuk melihat efeknya. Pada titik ini, moral semua orang sangat terguncang. Gerbang batu hampir rusak oleh pemboman itu. Dengan satu upaya lagi, mungkin bisa langsung dibuka. Dan karena serangan terus-menerus, energi penyembuhan gerbang batu juga melambat banyak. Melihat ini, Lu Tianqi berkata dengan suara keras, "Mari kita bekerja sama denganku. Segera, kita bisa berhasil. Warisan dan harta karun sedang menunggumu." Lu Tianqi dengan bantuan kekuatan semua orang, sekali lagi menuju gerbang batu dengan pukulan keras. Suara gegar otak tidak ada habisnya, dan suara gerbang batu yang menggelegar menunjukkan bahwa gerbang batu benar-benar akan dibuka. Setelah pemboman lain, banyak praktisi seni bela diri pada dasarnya kelelahan. Jejak roh jahat keluar dari balik gerbang batu. Melihat ini, Lu Tianqi tertawa terbahak-bahak, "Haha, terima kasih. Anda membantu saya membuka segel. Segera, tuanku akan bisa keluar." Petik 2. Apa, Lu Tianqi, apa maksudmu? Meskipun kelelahan, kata-kata Lu Tianqi terlalu mengejutkan mereka. Seorang Wuxiu bertanya kepada Lu Tianqi dengan keras. Liu Yu berkata dengan dingin saat ini, dia tahu bahwa ini adalah segelnya. "Dia membawamu ke sini dengan sengaja untuk menghancurkan segel. Kau sangat pintar. Sayangnya, ada terlalu banyak orang bodoh di sini. Tidak ada gunanya hanya kau sebagai orang pintar." Lu Tianqi berkata sambil mencibir. Ia hampir terganggu oleh rencana Liu Yu. Tentu saja, ia sangat tidak senang dengan Liu Yu. Namun sekarang rencananya berhasil, Liu Yu belum dapat menghentikan rencananya, tentu saja membuatnya menjadi sombong. Liu Yu tampak dingin, memang, hasil akhirnya, atau tidak berubah, segelnya telah rusak, dari dalam jejak gas jahat yang lolos, telah menjelaskan semuanya. Bahkan jika kita hampir merusak segelnya, kita tidak akan menggerakkan segelnya sekarang, dan segelnya masih akan sembuh. Salah satu dari mereka berkata kepada Wu. Wajah Lu Tianqi penuh dengan sarkasme dan berkata, "Kau benar-benar berpikir kau dapat menghancurkan segel ini dengan kekuatanmu. Jangan melamun, alasan mengapa kau dapat membuka segel adalah karena kau dan tuanku bekerja sama." Pada saat ini, terdengar suara guncangan yang sangat keras setelah gerbang batu. Pada saat ini, jelas bahwa apa yang dikatakan Lu Tianqi benar. Setelah gerbang batu, para iblis memang bekerja sama dengan mereka di dalam dan di luar, dan iblis di dalam gerbang batu, dengan frekuensi serangan mereka, sama, mengarah ke mereka satu persatu. Tidak ada perbedaan sama sekali. "Ah, Lu Tianqi, aku akan membunuhmu." Beberapa Wuxiu yang marah menyerang Lu Tianqi dengan pedang mereka. Lu Tianqi menyeringai dan dengan mudah menjatuhkan beberapa orang, tetapi tidak membunuh mereka. Caranya, kau tidak hanya lemah dalam kekuatan, tetapi juga bodoh. Kekuatanmu lemah.
Sekarang kau memiliki banyak yuan nyata untuk dikonsumsi. Apa yang dapat kau lakukan untukku? Jangan berpuas diri. Jangan lupa, bahkan jika klan iblis keluar, apa yang akan terjadi padanya? Jika dia keluar sekarang, kekuatannya pasti 100 atau 1000. Apa yang bisa dia lakukan dengan kita? Pada saat itu, mungkin kita akan dapat membunuh klan iblis. Seorang kaisar Wu duduk bersila, memulihkan pembuat keputusan konsumsi Zenyuan, setelah bersenandung dingin berkata. Pada saat ini, semua orang hanya merasakan embusan angin yin lewat. Sesosok telah muncul di depan Kaisar Wu yang baru saja berbicara, dan mengangkatnya secara langsung. Pada saat ini, kita dapat melihat wajah aslinya, tinggi, hampir 2 meter, di sekujur tubuh, tetapi hanya selapis kulit dan tulang, tipis dengan kayu bakar, tidak ada perbedaan. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya, karena dia adalah orang seperti itu. Mereka bahkan tidak melihat penampilan mereka dengan jelas. Mereka mendatangi mereka semua dan dengan mudah menangkap usiu dari 9 tingkat Kaisar Wu. Apa yang kamu katakan itu benar. Dibandingkan dengan masa kejayaanku, kekuatanku tidak 100. Namun, bagiku, kalian semut-semut itu tetaplah sasaran pembantaian sewenang-wenang, hanya santapan darahku. Kata lelaki berpakaian hitam yang wajahnya hampir seperti mumi. Kemudian sang kaisar membuka matanya. Semua yang hadir terkejut. Klan iblis itu terlalu mengerikan. Kehidupan yang hidup ditelan olehnya. Ya, daging manusia itu lezat. Lebih lezat daripada saripati darah yang kau kirim sebelumnya. Setelah menelan Kaisar Wu, tubuh iblis itu pulih dan wajahnya menjadi lebih penuh. Dia menjilati lidahnya dan berkata kepada Lu Tianqi. Lu Tianqi berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, pada awalnya, segel itu tidak terbuka. Itu hanya bisa menyusup ke sebagian darah untuk membiarkan tuannya pulih. Ini adalah makanan darah yang aku siapkan untukmu. Silakan nikmati. Bagaimanapun, yang disebut Lu Yu tiba-tiba berkata bahwa dia seharusnya tidak menembus level pertama. Dan bau aneh yang menyebar membuat mereka saling bertarung dengan gila. Itu seharusnya tangan dan kaki Lu Tianqi sendiri. Lu Tianqi berkata, saya sangat puas dengan balasan Anda. Itu akan mengubah Anda menjadi iblis yang mulia. Terima kasih, Tuan Lu Tianqi berkata dengan sangat gembira. Dan klan iblis ini telah datang ke kultivasi seni bela diri lain lagi, membuka mulut besar, satu suap melahap sisi lainnya. Tidak, tolong, wusiu lain, yang ingin melawan, ditelan langsung. Dan klan iblis ini, secara bertahap, pemulihannya semakin cepat dan cepat, perlahan-lahan, tubuhnya menjadi penuh, seorang pria tampan, muncul di depan semua orang. Telah terdengar bahwa gaya wanita iblis yang cantik, Sao, dan pria tampan itu luar biasa. Liu Yu berpikir bahwa nama itu tidak pantas untuk nama itu. Saat ini, dia tahu bahwa itu benar. Sebelumnya, klan iblis seperti mayat, hanya karena kekurangan energi, untuk mempertahankan urgensi yang cukup untuk melakukannya. Pada saat ini, dengan daging dan darah serta kekuatan, ia segera mengembalikan penampilan aslinya. Semua praktisi seni bela diri, kecuali rasa takut dan gelisah, tidak lagi tahu apa yang harus mereka lakukan. Hanya ketika mereka benar-benar bertemu dengan para iblis, mereka akan tahu bahwa iblis itu mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Larilah, semuanya. Kita tidak bisa menjadi lawan dari klan iblis yang ganas ini. Para biksu berkata, dan mereka berencana untuk melarikan diri. Melihat ini, Lu Tianqi berkata sambil mencibir, kalian tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Apakah kalian maju atau mundur? Aku telah menyegel jalan untuk menjadi makanan darah guru untuk memulihkan kekuatan kalian. Itulah tujuan akhir kalian. Kepanikan, benar-benar menenggelamkan mereka, suasana putus asa, juga semakin kuat. Pada saat ini, saya tidak tahu apa yang dikatakan Lu Tianqi kepada iblis ini. Klan iblis, menargetkan Liu Yu. Iblis ini, dengan wajah cantiknya, menjulurkan lidahnya, menjilati darah yang tersisa di sudut mulutnya, dan berkata, jiwamu sangat murni, dan itu jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama, Zenyuan juga sangat kuat. Akan baik jika aku menelanmu. Kalau begitu, kau harus lihat apakah kau punya kemampuan ini. Liu Yu bersorak dingin, tetapi sebenarnya, ia juga gugup. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi para iblis, dan ia akan melawan iblis. Klan iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kau harus berjuang lagi?
hasil akhirnya tidak akan berubah sama sekali. Orang kuat dari klan iblis itu dengan ringan mengulurkan tangan kanannya, energi hitam, meskipun langka, mengandung kekuatan aneh, mulia, menakutkan, haus darah, yang mengandung. Liu Yu tidak berani ragu. Kekuatan 10% langit dan bumi pecah dengan sempurna dan bertabrakan dengannya dengan keras. Liu Yu terlempar keluar secara langsung. Meskipun kekuatan lawan tampaknya sangat kecil, tingkat energinya sangat tinggi, yang seharusnya setingkat dengan kekuatan asal emasnya. Kekuatan yang sama, di tangan orang yang berbeda untuk menggunakan efeknya tidak sama meskipun hanya menggunakan sedikit kekuatan aslinya, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada saat Liu Yu membunuh pohon ajaib itu. Liu Yu, yang hampir tidak memiliki perlawanan, terhempas. Dia merasakan sakit yang panas di sekujur tubuhnya dan langsung terluka. Liu Yu memperkirakan bahwa jika pihak lain menggunakan lebih banyak kekuatan, dia tidak akan bisa bergerak di tangannya. Dapat dilihat bahwa kemampuan pihak lain untuk mengendalikan kekuatan pasti jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. 10% kekuatan langit dan bumi. Lu Tianqi tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pada saat yang sama, dia penuh dengan kecemburuan. Dia bekerja sangat keras sehingga dia akhirnya menyadari kekuatan langit dan bumi hingga 10%, dan Liu Yu, dengan sangat cepat dan mudah. Namun, saat memikirkan bahwa Liu Yu akan segera menjadi makanan darah tuannya, suasana hatinya menjadi bahagia lagi. Wajah Liu Yu tenang saat ini. Dia telah merasakan kekuatan sebenarnya dari klan iblis. Klan iblis ini memang kuat, sangat kuat, setidaknya pada periode puncak adalah orang bijak bela diri yang kuat, bahkan gelar orang bijak bela diri. Namun, itu memang melukai sumbernya, jadi tidak mudah untuk memulihkannya. Sekarang, saya khawatir kekuatannya kurang dari 1%, atau bahkan 1000%, yang mungkin setara dengan orang kuat Wuzun tingkat menengah yang kuat. Wah, bagus sekali. Saya tidak menyangka tubuhmu begitu kuat. Yang harus kamu praktikkan adalah formula sihir 9 putaran yang diciptakan oleh lelaki tua Taichu. Batu giok willow ajaib juga sedikit kuat. Dia menghitung satu gerakan yang membuat Liu Yu kehilangan efektivitas tempur, lalu menelan Liu Yu. Sekarang tampaknya dia harus menggunakan satu gerakan lagi untuk mengalahkan Liu Yu. Liu Yu menghindar ketika dia melihat orang kuat iblis itu menyerang lagi. Dia tahu bahwa hampir mustahil untuk mengalahkan orang kuat iblis itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memanfaatkan sedikit sumber daya emas yang tersisa sekali lagi. Namun, pihak lain tidak mudah untuk dihadapi, dan mereka tidak dapat membuat mereka menyadari motif sekecil apapun. Kalau tidak, kecepatan kemunculannya tadi bisa disebut mengerikan, dan tidak ada yang menanggapinya. Dia telah menguasai seni bela diri terbaik dari seorang Kaisar Wu. Dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, Liu Yu tidak yakin akan satu pukulan dan satu pukulan akan berakibat fatal. Meskipun Liu Yu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, pihak lain sangat cepat dan jelas memiliki kemampuan untuk memprediksi. Dia langsung menyerang di tempat yang hendak dihindarinya. Liu Yu ketakutan lagi. Dia tidak berani ceroboh. Dia meletakkan pedangnya di depannya dan menahan serangannya. Tanpa kecelakaan sedikit pun, Liu Yu terlempar keluar lagi. Dia terluka parah dan tidak bisa bangun. Dalam hal ini, orang kuat iblis itu mengangguk puas dan berkata, "Di alam yang sama, kamu sangat baik. Sayangnya, kamu tidak beruntung bertemu denganku." Liu Yu diangkat, dan orang kuat iblis itu tertawa, "Semakin cerdas otak manusia, semakin lezat seharusnya dirimu." Liu Yu menggendong dadanya, dan wajahnya yang berbaring telentang bisa melihat senyum bangganya. "Aku tidak tahu apakah itu baik atau tidak, tetapi hari ini kamu ditakdirkan untuk tidak beruntung." Liu Yu meraung. Kemudian, Liu Yu memobilisasi kekuatan asli sistem jin dan menuangkan kekuatan yang kuat ke dalam tubuh pedang. Perasaan kuat dan kepercayaan diri bahwa langit dan bumi dapat terbelah kembali ke Liu Yu lagi. Pergilah ke neraka, pedang yang kuat, tanpa ampun membelah ke arah yang kuat dari klan iblis, dan kekuatan langit dan bumi mengalir ke dalam pedang. Pedang ini adalah pedang terkuat Liu Yu saat ini. Apa? Siluman yang kuat itu terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yu bisa melakukan serangan seperti itu. Dia mengira bahwa para praktisi seni bela diri ini, satu persatu, hanyalah Kaisar Wu. Bahkan jika mereka memiliki tongkat, mereka hanya berguna bagi Kaisar Wu. Bagi para iblis yang sekarang memiliki kekuatan tempur Wuzun dan tubuh fisik yang kuat,
tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengancamnya, jadi mereka melonggarkan kewaspadaan mereka. Dia tidak tahu bahwa tidak hanya ada latihan militer yang dapat mengancam hidupnya, tetapi juga dia tertangkap di tangannya saat ini. Dua orang begitu dekat, bahkan jika mereka ingin menghindar, sudah terlambat. Saat ini, iblis yang kuat itu hanya dapat menggunakan kekuatan sihir untuk melawan. Liu Yu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh pedangnya sendiri. Terserah padanya untuk berhasil atau tidak. Sialan, nak, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Iblis yang kuat itu berkata dengan marah bahwa dia telah keluar dari kesulitan, seharusnya menikmati rasa takut dari orang-orang ini, menikmati daging dan darah manusia, tetapi saat ini, dia terluka, dan juga terluka parah. Liu Yu tampak serius, menatap iblis yang kuat itu. Serangan Liu Yu telah mencapai kekuatan serangan seorang pria yang bisa lebih baik dari Wu Zun. Selain itu, Liu Yu tiba-tiba diserang secara tiba-tiba. Dia sama sekali tidak siap dan membuat prestasi besar. Saat ini, luka berdarah di depan Liu Yu adalah bukti terbaik. Namun, kekuatan fisik Liu Yu berada di luar dugaan Liu Yu. Dia bermaksud untuk melakukan pukulan yang fatal. Namun, kekuatan fisik tubuh lawan masih mengerikan, setidaknya jauh lebih baik daripada tubuhnya saat ini, meskipun dia belum diberi makan oleh ki jahat selama bertahun-tahun. Mengabaikan kata-kata marah satu sama lain, Liu Yu sekali lagi mengayunkan pedang ke arah gelombangnya yang kejam. Jika sebelumnya, dia masih memiliki keyakinan untuk melakukan gerakan ini dengan mudah selanjutnya, tetapi saat ini, dia terluka parah, dan iblis yang kuat hanya dapat menghindar dan melawan pada saat yang sama. Meskipun kekuatan fisik tubuhnya akan pulih, itu akan retak lagi. Keyakinan Liu Yu sangat terkejut. Meskipun klan iblis ini kuat, tidak ada seorang pun yang tersisa. Kekuatan fisiknya telah sangat melemah dan kemampuan pemulihannya telah sangat berkurang. Jika tidak, dari berbagai deskripsinya tentang iblis, kemampuan pemulihan iblis jauh lebih mengerikan daripada manusia. Tidak seperti sekarang, meskipun kecepatan pemulihannya tampak cepat, itu relatif lambat. Orang kuat dari klan iblis terlihat sedikit jelek. Dia diganggu oleh anjing ketika harimau jatuh. Menurutnya, ini adalah situasinya. Karena kecerobohannya, dia jatuh ke dalam situasi seperti itu, yang membuatnya sangat kesal dan marah. Liu Yu, yang lebih percaya diri, menyerang lebih cepat. Tampaknya dia percaya diri dan dapat membunuh pihak lain. Tetapi sebenarnya, Liu Yu juga khawatir dan khawatir. Alasan mengapa dia begitu kuat sekarang adalah karena dia memiliki kekuatan asli dari sistem emas, yang membuat setiap gerakan menjadi kuat. Namun, kekuatan asli dari sistem emas dikonsumsi dengan cepat. Dan kecepatan konsumsi, dan kecepatan pemulihan, seperti orang yang berlari kencang, seperti siput yang merangkak pada umumnya, lambat menuju kematian. Jika terus seperti ini, saya khawatir kekuatan asli dari sistem emas di dunia kecil di dalam jam akan habis dalam sekejap. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi situasi pembantaian meskipun cemas, tetapi, orang kuat klan iblis ini benar-benar sulit untuk dijerat, bahkan jika lukanya begitu besar, darah hitam mengalir tanpa henti, tetapi juga masih bisa bertarung dengannya. Sekarang, itu tergantung pada pihak mana yang bertahan lebih lama. Jika kekuatan asal emas Liu Yu lebih banyak, maka pemenang akhirnya adalah Liu Yu. Jika kekuatan asli Liu Yu Jin habis, dan orang kuat iblis masih bertahan, hasilnya tidak perlu dikatakan. Seiring berlalunya waktu, iblis yang kuat tidak dapat menahan diri untuk bersiap-siap untuk lari. Klan iblis selalu menjadi kata ganti untuk keegoisan dan keserakahan. Pada saat ini, ia tahu bahwa ia tidak dapat menunda lagi, jadi ia siap untuk melarikan diri. Nak, aku ingat kamu. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu dapat memobilisasi kekuatan asli dari orang bijak bela diri. Namun, aku tahu, itu tidak mungkin kekuatanmu sendiri. Kamu hanya menunggu di luar untuk pembalasan dendamku. Ingat namaku, gedung pencakar langit dengan itu, iblis kuat Ferris siap untuk pergi. Liu Yu menebas dengan pedang, dan kecepatan lawan begitu cepat sehingga ia telah menghilang dalam bidang penglihatan. Pedang yang terang itu jatuh di udara, mengaduk ribuan debu, langit dan bumi. Lu Tianqi juga ingin lari kali ini. Liu Yu berteriak dengan marah, aku ingin lari. Tidak mungkin, dia tidak bisa menghentikan Lu Tianqi. Liu Yu mengambil pedang sesuka hati dan mengumpulkan sebagian kekuatannya. Lu Tianqi terluka parah oleh pedang. Tuan-tuan, pelaku utama telah disergap.
Terserah Anda untuk membalas dendam mereka yang meninggal. Liu Yu melihat Lu Tianqi tergeletak di tanah dan kehilangan kekuatan bertarungnya, dan berkata kepada banyak praktisi seni bela diri. Banyak praktisi bela diri semuanya menatap Lu Tianqi dengan mata merah. Kemudian, mereka mulai memukuli Lu Tianqi dengan gila-gilaan. Jangan, lepaskan aku juga dipaksa, aku tidak benar-benar menginginkan ini. Lu Tianqi benar-benar tenggelam dalam kerumunan dan berteriak. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan wajah asli Lu Tianqi. Mereka telah melihat wajah asli Lu Tianqi. Bagaimana mereka bisa mempercayai kata-kata Lu Tianqi? Guru, tolong aku, jangan tinggalkan aku sendiri. Suara Lu Tianqi tiba-tiba berhenti dan benar-benar terbunuh. Ketika semua orang kembali, seluruh tubuh Lu Tianqi bukan lagi manusia, dan tidak ada daging yang baik di tubuhnya. Liu Yu juga memanfaatkan semua orang untuk menghadapi Lu Tianqi, dengan cepat duduk dengan lutut bersilang. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Dia tidak hanya hampir kehabisan kekuatan aslinya, dia juga menderita banyak luka dan harus segera pulih. Setelah 2 hari penuh, dengan kemampuan pemulihan abnormal dari formula ajaib Jilshuan, pemulihan Liu Yu hampir selesai. Namun, saya tidak tahu kapan saya akan dapat menambahkan kembali sumber-sumber emas tersebut. Ketika memikirkan hal ini, Liu Yu merasa sangat menyesal. Tongkat pembunuhnya hilang, dan tongkat pembunuh yang paling penting pun hilang, yang membuatnya harus berhati-hati dalam proses selanjutnya. Sambil membuka matanya, seorang Wuxiu mendatangi Liu Yu, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Liu, terima kasih banyak tadi. Kalau bukan karena Anda, saya khawatir kita semua akan menjadi santapan orang-orang kuat dari klan iblis." Liu Yu tidak menyukai para praktisi seni bela diri yang melupakan segalanya saat melihat kepentingan mereka. Kalau mereka tidak takut dengan kekuatan mereka sendiri, saya khawatir para praktisi seni bela diri ini mungkin tidak begitu sopan. Kalau mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kekuatan asli mereka dan tidak menimbulkan ancaman besar bagi mereka, saya khawatir mereka mungkin tidak akan bersikap seperti itu. Oleh karena itu, Liu Yu berkata dengan lemah, "Jangan berterima kasih. Saya hanya ingin menyelamatkan hidup saya." Setelah menghela napas lega, Liu Yu bertanya, "Apakah Anda sudah melihatnya di segel itu? Dan apakah Anda sudah menemukan jalan keluarnya?" "Kami belum memasuki segel ini, tetapi kami masih mencari jalan keluarnya." Seorang Wuxiu menjawab. Liu Yu mengangguk. Karena tidak ada yang masuk, dia pasti khawatir akan bahaya yang tidak diketahui dan dia akan marah. Dalam hal ini, Liu Yu tidak sopan, langsung masuk ke dalam segel. Di dalam segel, itu seperti penutup bulat, yang menjebak iblis sebelumnya di dalamnya. Baik itu ki sihir atau aura, itu sangat tipis. Liu Yu melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Dia kecewa dan berencana untuk pergi. Pada saat ini, sebuah hantu muncul di depan Liu Yu. Sekilas, Liu Yu melihat bahwa ini adalah jiwa yang tersisa tanpa efektivitas tempur. Sedikit waspada, Liu Yu bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah penguasa dunia kecil ini. Namaku Moli. Aku khawatir tidak ada yang bisa mengingat siapa aku." Hantu itu melihat wajah yang tidak terlalu jelas, hanya bisa menebak bahwa dia setengah baya. Saat ini pria parubaya itu menghela nafas. Liu Yu tidak menjawab. Waktu benar-benar dapat menghapus segalanya, tidak peduli seberapa hebat dan kuatnya dia. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menjadi dewa bela diri, dia hanya bisa mati. Semua perbuatannya terkubur dalam debu sejarah. Hantu itu menghela napas kepada Liu Yu dan berkata, "Agar aku bisa terus menempel pada hantu ini, aku selalu berada dalam segel diri. Sejak hantuku muncul, itu berarti aku membiarkan iblis-iblis itu melarikan diri." Iblis Willow berkata, "Aku dan giok daging sama sekali bukan lawan yang kuat. Kau tidak perlu mengatakannya, aku juga tahu bahwa kau tidak bisa menjadi lawannya. Karena meskipun kekuatannya tidak 100, dia benar-benar tak terkalahkan di antara para ahli bela diri. Namun, seseorang harus mengusirnya, atau dia sudah melarikan diri sebelum kau datang. Kalau tidak, kau tidak bisa keluar dari sini," kata hantu itu. Liu Yu tidak mengakuinya atau menyangkalnya. Namun, hantu itu melanjutkan, "Karena kamu adalah orang pertama yang datang ke sini, maka takdirku adalah milikku. Warisanku telah hancur, dan hanya kekuatan lokal untuk menekan iblis yang masih ada. Sekarang iblis telah melarikan diri, jadi tolong berikan mereka kepadamu."
Kekuatan sumber. Mata Liu Yu tiba-tiba menjadi cerah. Manfaat dari kekuatan asli sistem emas membantunya melewati kesulitan 2 kali di kerajaan iblis ini. Salah satunya adalah untuk berurusan dengan pohon ajaib. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan asli sistem emas, kamu mungkin akan tertinggal di sana. Sedangkan untuk yang kedua kalinya, saat itulah dia menghadapi orang kuat iblis yang kuat. Jika dia tidak memiliki kekuatan asli sistem emas dan mengalahkan pihak lain, aku khawatir dia akan menjadi hidangan pihak lain. Namun, sangat disayangkan bahwa kekuatan asli sistem emas telah habis. Terlalu sulit dan terlalu lambat untuk pulih dengan kultivasinya saat ini. Pada saat ini, kemunculan tiba-tiba kekuatan asli sistem bumi hanyalah salah satu dari 5 elemen yang dia butuhkan. Meskipun kekuatan asli sistem bumi sebagian besar adalah kekuatan pertahanan, itu juga merupakan kekuatan asli, dan kekuatannya secara alami tidak disebutkan. Mungkin ada beberapa kekurangan dalam serangan, tetapi dalam hal kekuatan pertahanan, itu benar-benar cara terbaik untuk melindungi kehidupan seseorang. Liu Yu memperkirakan bahwa jika dia menggunakan kekuatan asli sistem yang digali, bahkan jika Wu Zun ingin menghancurkan pertahanannya sendiri, itu bukanlah hal yang sederhana. Liu Yu hanya ingin mengucapkan terima kasih, kekuatan bumi kuning yang kuat telah ditanamkan ke dalam tubuh Liu Yu. Liu Yu sudah terbiasa dengan pengalaman menerima kekuatan asli sistem jin dari leluhur Santo bela diri naga, dan membiarkan kekuatan yang kuat itu mengalir ke dalam tubuhnya. Liu Yu secara langsung mengintegrasikan kekuatan asli sistem emas ke dalam dunia kecilnya sendiri, yang terdiri dari 20 dunia kecil. Tiba-tiba, dunia kecil Bima Sakti mulai menguning secara bertahap. Meskipun kekuatan ini, seperti kekuatan asli sistem emas, adalah kekuatan asli, tetapi Liu Yu benar-benar merasakan perbedaannya. Kekuatan asli sistem emas, ujung yang tajam ke tulang, dan kekuatan bumi, perasaan massa, adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Butuh waktu 2 hari bagi Liu Yu untuk menyerap kekuatan asli secara menyeluruh. Dengan pengaruh kekuatan asli, tubuh Liu Yu melangkah lebih jauh dan mencapai puncak 5 putaran. Putaran ke-6 kultivasi sudah dekat. Sayangnya, sumber daya kultivasi lainnya telah ditemukan, tetapi darah esensi orang-orang dengan konstitusi khusus dan kekuatan darah belum ditemukan. Kalau tidak, Liu Yu tidak sabar untuk berlatih. Jika dia bisa berkultivasi hingga putaran ke-6, Liu Yu yakin dia bisa menyapu bersih semua yang ada di wilayah kekuasaannya. Ketika Liu Yu membuka matanya, hantu itu menjadi semakin tidak nyata. Dia berkata kepada Liu Yu, dunia kecilku, tujuan utamanya adalah untuk menekan para iblis. Karena alasan ini, semua kekuatan asliku terkumpul di sini dan hampir terkuras habis. Namun sekarang tanpa dukungan kekuatan asli, dunia kecil ini akan segera runtuh. Sebaiknya kau cepat keluar. Dengan itu, jiwa yang tersisa benar-benar menghilang, dan tidak ada jejak. Liu Yu membungkuk dalam-dalam sebelum pergi. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun, Liu Yu masih layak dihormati. Dari segel itu, hanya ada sedikit wusiu yang tersisa di sini. Jelas, saat Liu Yu pergi, mereka menemukan jalan keluar, jadi mereka tidak sabar untuk keluar. Melihat beberapa orang yang tersisa, Liu Yu juga langsung membiarkan mereka pergi. Liu Yu dapat melihat bahwa beberapa orang ingin mengikuti tujuan mereka sendiri karena mereka merasa aman untuk mengikuti diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kekuatan yang dia tunjukkan luar biasa. Semua iblis yang kuat dikalahkan oleh Liu Yu. Bahkan sebelum itu, Liu Yu sempat melakukan serangan diam-diam sebelum ia mampu mengalahkan iblis-iblis kuat itu, tetapi itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Setelah mengusir para praktisi bela diri ini, Liu Yu mulai bergerak sendiri. Sepanjang jalan, sekali lagi ia bertemu dengan para ahli bela diri yang memasuki dunia kecil. Liu Yu mendapat kabar dari beberapa orang bahwa sesi ujian 5 kuil ini harus membuka batas pusat iblis sebagai ujian terakhir dari ujian ini. Mereka yang tidak dapat memasuki batas tengah dalam waktu setengah tahun akan langsung dieliminasi. Tidak seorang pun tahu bagaimana situasinya. Meskipun ada beberapa fei perut, 5 kuil untuk memilih beberapa siswa sangat merepotkan, tetapi Liu Yu tidak ragu-ragu menuju posisi inti iblis. Seiring dengan kemajuan Liu Yu, secara bertahap, ada semakin banyak orang yang menandai segel iblis yang kuat, tetapi sedikit membuat Liu Yu sedikit aneh. Di sini, yang terlemah adalah orang suci bela diri, dan yang terkuat adalah iblis dengan gelar Wusheng, tetapi mereka yang tidak memiliki level Wushen. Tetapi pikirkanlah, Liu Yu akan tahu,
jika ada iblis. Tingkat dewa bela diri, saya khawatir, di sini juga tidak berani digunakan sebagai tempat ujian. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa artinya iblis di level iblis, tetapi mereka tidak berani menempatkan yang kuat dari Kaisar Wu ke dalam kekacauan. Sepanjang jalan, meskipun ia bertemu banyak warcraft dan tanaman, kekuatan Liu Yu tidak seperti dulu lagi. Dengan kekuatan 10% langit dan bumi, ditambah kekuatan banyak dunia kecil, kekuatannya tidak dapat memasuki dunia besar lagi dan penuh percaya diri. Jarak dari pusat iblis, dengan cara cepat Liu Yu, semakin dekat dan dekat. Tidak ada ancaman bagi dirinya sendiri. Liu Yu terus mempelajari Jiu Gongge sepanjang jalan. Semakin dia mempelajari Jiu Gongge, semakin mendalam perasaannya. Dengan pendalaman penelitiannya, Liu Yu dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya semakin ditingkatkan, dan kemurnian jiwanya juga sama. Liu Yu memperkirakan bahwa, mungkin, kemurnian jiwanya dan Huo Linger, yang terlahir murni, masih memiliki beberapa celah. Namun, jika hanya pada kekuatan jiwa, itu benar-benar lebih baik daripada Huo Linger. Liu Yu memperkirakan bahwa kekuatan jiwanya mungkin sebanding dengan kekuatan Kaisar Wu tingkat 4 atau 5. Liu Yu yakin bahwa kemampuannya untuk mengendalikan kekuatannya benar-benar melampaui Huo Linger, dan tingkat pemanfaatan kekuatannya sendiri bahkan lebih tinggi. Karena kekuatan jiwanya meningkat, jangkauan kesadaran ilahi Liu Yu jauh lebih kuat daripada Wu Xiu, yang juga merupakan Kaisar Wu yang kuat. Setidaknya jangkauannya lebih dari 3 kali lipat. Ini adalah tempat di area pusat iblis. Liu Yu menyebarkan pengetahuan ilahi dari waktu ke waktu untuk mencegah bahaya yang tidak diketahui. Ngomong-ngomong, dia juga melihat apakah dia dapat menemukan Duan Fei dan Yu Sunyu. Saat Liu Yu menyebarkan kekuatan ilahinya seperti biasa, dia melihat Gongsun Xuanxuan bersama seorang pria yang tidak dikenalnya. Mereka terlihat sangat akrab, meskipun mereka tidak ingin melihat wanita kesayangan teman baik mereka Yu Sunyu bersama pria lain, Liu Yu tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan dengan tenang. Jiwa Yan, bukankah kau berjanji untuk memberikan jiwa itu kepadaku? Mengapa kau tidak memberikannya kepadaku? Aku sedang terburu-buru untuk menggunakannya untuk berlatih dan kemudian memasuki tengah dunia. Gongsun Xuanxuan berkata dengan genit. Pada saat ini, Liu Yu menyadari bahwa Gongsun Xuanxuan, yang telah membuat gerakan ini, ingin mendapatkan jiwa itu. Pria yang disebut Yan Hun mencibir dan berkata, apakah kau benar-benar menganggapku bodoh? Hanya berpegangan tangan dan saling berciuman, aku ingin menipu jiwa itu agar menjauh dariku. Aku katakan kepadamu, tidak mungkin. Yu Gongsun Xuanxuan sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berusaha keras untuk menahan rasa jijiknya, dan akhirnya memutuskan untuk bergaul dengan jiwa Yan ini. Hanya untuk mendapatkan jiwa itu, dia tidak menyangka bahwa jiwa Yan akan mempermainkannya. Pria bernama Yan Hun melanjutkan, sekarang para praktisi seni bela diri di seluruh kerajaan iblis sedang mencari jiwa dengan panik, berharap untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan kemudian memasuki dunia tengah. Jiwa-jiwa itu sangat dibutuhkan. Kecuali jika kamu tidur denganku, kalau tidak, Yan Hun, jangan pergi terlalu jauh. Gongsun Xuanxuan berseru dengan marah bahwa memeluknya adalah batasnya. Kenapa, kamu bergaul denganku hanya untuk bisa saling berpelukan? Hanya untuk mendapatkan jiwa. Aku katakan kepadamu, hari ini suka atau tidak, aku akan mendapatkanmu. Setelah itu, Yan Hun bergegas ke Gongsun Xuanxuan dan berencana untuk menaklukkannya. Namanya adalah seni bela diri Yan Hun. Meskipun keterampilan bertarungnya tidak terlalu bagus dan pengendalian kekuatannya tidak terlalu kuat, itu masih lebih buruk daripada Gongsun Xuanxuan. Jelas, jiwa burung layang-layang itu disebabkan oleh peningkatan kekuatan jiwanya sendiri yang cepat. Namun, bahkan dalam kasus ini, Gongsun Xuanxuan bukanlah lawan. Dia dipukuli dan mundur, karena kekuatan langit dan bumi Yan Hun mencapai 100%. Pengendalian Gongsun Xuanxuan atas kekuatan langit dan bumi hanya 80%. Selisih 20% setara dengan selisih antara dua peringkat kecil. Tanpa keterampilan khusus untuk meningkatkan kekuatan tempur, bagaimana Gongsun Xuanxuan bisa menjadi lawan? Namun, hanya dalam 10 gerakan, Gongsun Xuanxuan telah ditundukkan, dan inilah alasan mengapa Yan Hun khawatir akan melukai Gongsun Xuanxuan. Itu benar-benar indah. Sayangnya, itu tidak sebagus Huo Linger, putri kekaisaran Dayan. Yan Hun seperti menghargai sebuah karya seni. Ini membuat Gongsun Xuanxuan merasa malu dan malu.
Dia merasa seperti sedang mencari celah di tanah. Namun, Gongsun Xuanxuan tidak mau berkompromi dan menyerahkan kesuciannya kepada seseorang seperti Yan Hun. Oleh karena itu, Gongsun Xuanxuan berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Bahkan jika kamu tidak harus seperti ini, aku akan menjadi milikmu." Saat aku menyukaimu, dasar jalang. Aku hanya mempermainkanmu. Kau bukan satu-satunya yang bersedia bertahan denganku demi meningkatkan kekuatanmu. Apa kau pikir aku akan menyerahkan seluruh hutan demi sekuntum bunga liar? Yan Hun berkata sambil mencibir. Yan Hun, menatap Yan Hun dengan linglung, sulit dipercaya bahwa Yan Hun memperlakukannya seperti ini. Menurutnya, itu sangat tidak tertahankan. Sebenarnya, saat pertama kali bertemu dengan Yan Hun dan kakak laki-laki Yan Hun, dia tidak berpura-pura menjadi Yan Hun. Yan Hun sangat dekat dengannya, dan dia perlahan membuka hatinya di bawah serangan Yan Hun. Kali ini, dia diminta untuk datang ke sini, tetapi Yan Hun mengatakan kepadanya bahwa kendalinya atas kekuatan langit dan bumi telah mencapai 100%, dan tidak ada gunanya menginginkan jiwa itu. Jadi, aku akan memberinya jiwa itu. Namun, ada begitu banyak orang di luar tengah dunia yang membawanya ke sini. Sebenarnya, Gongsun Xuanxuan awalnya ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya mengalahkan keraguan batinnya. Jadi dia datang ke pertemuan itu. Saat ini, konsekuensi yang akan datang, membuatnya menyesal, jika ada pilihan, dia tidak akan pernah mempercayai orang seperti Yan Sol. Melihat Yan Sol mendekatinya dan menyentuh wajahnya, Gongsun Xuanxuan tidak bisa menahan gemetar. Kau tidak ingin seperti ini. Apa kau tidak takut kalau kakak Linger akan menemukanmu setelah dia mengetahuinya? Gongsun Xuanxuan tampaknya sudah tidak tahan lagi dan berkata kepada Yan Hun. Yan Hun mencibir, "Jangan khawatir, kakak laki-lakiku bersamanya. Dengan kemampuan kakak laki-lakiku, tidak mudah untuk memasukkan Huo Linger ke dalam saku. Selain itu, apakah kau pikir kau punya kesempatan untuk hidup? Apa? Bukankah kakak laki-lakimu benar-benar menyukai kakak Linger, hanya untuk bersenang-senang?" Hati Huo Linger bergetar seperti awan yang jatuh. Yan Hun dengan lembut membelai wajah Gongsun Xuanxuan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak laki-lakiku tidak hanya bermain-main, dia juga suka mengoleksi wanita cantik untuk dikoleksi. Setelah aku memikirkan negeri iblis, kakak laki-lakiku akan memiliki koleksi lainnya." Gongsun Xuanxuan merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa kedua bersaudara itu memiliki kebajikan yang sama, bahkan saudara laki-laki Yan Hun, yang tampak seperti pria tampan, juga sama. "Nikmatilah, dan sebentar lagi kau akan sebahagia naik ke surga." Yan Hun meletakkan Gongsun Xuanxuan, yang tidak bisa bergerak, di tanah dan berkata dengan senyum jahat. Pada saat ini, Liu Yu tahu bahwa dia tidak bisa menonjol. Apakah itu Gongsun Xuanxuan yang merupakan temannya atau untuk mendapatkan berita dari Huo Linger? Namun, dia telah berjanji kepada penguasa Kerajaan Api Agung bahwa jika Huo Linger dalam bahaya, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Senang mengatakan bahwa karena dia tahu, Liu Yu tidak punya alasan untuk tidak menyelamatkannya. "Di mana Huo Linger dan kakakmu sekarang?" Liu Yu muncul di belakang dua orang itu tanpa suara dan bertanya dengan ringan. "Liu Yu," seru Gongsun Xuanxuan dengan heran. Yan Hun terkejut bahwa seseorang datang kepadanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Terlalu mengerikan, bahkan jika kakak laki-lakinya ingin melakukannya. "Siapa kau? Kenapa kau di sini?" Yan Sol bertanya sambil minum, kemudian, dengan senyum jahat berkata, "Mungkin kau juga ingin mencoba merasakan kecantikan kelas atas seperti itu." Gongsun Xuanxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liu Yu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Liu Yu menunjukkan bahwa dia merasa tenang, lalu berkata dengan suara dingin, "Katakan padaku di mana Huo Linger." "Kesabaranku terbatas, Nima." Wah, lihatlah Yan Sol berbalik dan melihat pencapaian Liu Yu. Dia merasa lega. Kemudian dia dengan sengaja mengatakan itu. Ketika Liu Yu melonggarkan kewaspadaannya, dia tidak ragu untuk menyerang Liu Yu. Liu Yu dengan dingin berkata, keras kepala. Tubuh bergerak dengan kemauan. Kontrol Liu Yu terhadap kekuatan tubuh hampir dalam keadaan sempurna, dan kecepatan yang sama dari kuantitas Yuan sejati jauh lebih cepat daripada Yan Sol. Yan Sol hanya merasakan fata morgana yang melayang, dan menemukan bahwa dunia kecilnya telah sepenuhnya disegel. Sekarang, selain kekuatan fisiknya yang sebanding dengan Raja Wu, Zhen Yuan juga telah sepenuhnya dipenjara dan dibantai.
Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Yu juga membuka segel Gongsun Xuanxuan. Gongsun Xuanxuan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Liu Yu, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku khawatir. Sama-sama, kita adalah teman. Aku seharusnya membantumu saat kamu dalam kesulitan. Liu Yu tidak peduli. Gongsun Xuanxuan mengangguk, dan kemudian menyadari bahwa sikap Liu Yu sedikit berubah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia antusias sebelumnya, tetapi dia tidak sedingin itu. Memikirkan situasi hari ini, Gongsun Xuanxuan berkata dengan wajah malu, Liu Yu, apakah menurutmu aku semurah yang dimarahi Yan Hun? Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu sedang memikirkan sesuatu. Tetapi itu langsung terganggu oleh suara jiwa Yan. Yan Sol meraung, dia murahan, barang, pura-pura tinggi, pura-pura tidak bersalah, tidak mengubah sifatnya. Setelah itu, terlepas dari kemarahan, rasa malu, dan ekspresi campur aduk Gongsun Xuanxuan, dia mengancam Liu Yu dengan suara dingin, aku menyarankanmu untuk segera melepaskanku. Kalau tidak, kakak laki-lakiku tahu bahwa kamu berani melakukan ini padaku, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, itu benar. Dengan cara ini, aku tidak perlu pergi ke kakak laki-lakimu untuk datang kepadaku. Liu Yu berkata sambil mencibir. Aku tahu di mana saudari Linger dan mereka pergi. Gongsun Xuanxuan berkata bahwa saat ini, dia juga khawatir tentang keselamatan Huo Linger, jadi dia berkata dengan bersemangat. Liu Yu berkata, tidak perlu baginya untuk tinggal. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Yan Sol tidak mau meredup.